Dalam video saya ya, yang terkait dengan penerbitan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 itu, di mana di situ saya menyebutkan bahwa untuk menjadi profesor saat ini itu menjadi lebih sulit. Nah, ternyata ada beberapa komentator yang mencoba berkomentar terkait dengan kenapa profesor di Indonesia itu dipersulit terkait dengan Permen PAN tersebut. Ayo kita bahas lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam video saya yang sebelumnya, yang ini ya, dimana di situ dengan adanya Permen PAN RB tahun 2023 itu, Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 itu, di situ banyak sekali Bapak Ibu yang berkomentar terkait dengan dipersulitnya ya. Salah satu alasan dipersulitnya kita untuk menjadi seorang profesor. Nah, kita ketahui bahwa cita-cita seorang dosen ya, atau pencapaian tertinggi seorang dosen itu adalah dia menjadi seorang profesor. Nah, ketika kita mengikuti sosialisasi, kemudian membaca peraturan tersebut, itu lebih banyak ruginya dibandingkan dengan untungnya, katanya semacam itu. Meskipun ya pada video saya sebelumnya saya dari sosialisasi tersebut saya menangkap bahwa ada keuntungan-keuntungan, tapi mungkin bagi beberapa dosen itu menilai bahwa peraturan tersebut itu lebih banyak merugikan bagi kalangan dosen terutama. Nah, ada salah satu komentar, bukan salah satu sih, beberapa komentar yang menyatakan bahwa kenapa untuk menjadi seorang profesor di Indonesia itu memang dipersulit ya, dengan mungkin dikaitkan dengan adanya Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 tersebut. Jadi dia menyebutkan bahwa kita tahu bahwa untuk menjadi seorang profesor itu memang tidaklah mudah gitu ya, apalagi tantangan ke depan setelah kita menjadi seorang profesor itu juga banyak hal, karena ada hal-hal yang harus diperhatikan tatkala kita sudah menjadi seorang profesor di sini. Nah, oleh karena itu dipersulitnya untuk menjadi seorang profesor di Indonesia itu katanya untuk menyaring kompetensi seperti halnya pilot, dokter, ataupun yang lain. Jadi semua dosen yang akan menjadi profesor itu harus diuji yang namanya keprofesionalan ya seorang dosen untuk menjadi istimewa gitu. Karena ya kita tahu bahwa profesor memang istimewa. Jadi untuk menjadi, pada akhirnya begitulah dipersulit, kemudian kita perlu harus keprofesionalan kita itu seperti apa sih, sehingga kita layak dijadikan sebagai atau layak disandang seorang profesor gitu ya. Jadi dia juga menyebutkan bahwa di zaman sekarang itu bukan lagi profesor penemu, tapi profesor peneliti. Saya agak canggung dengan pernyataan yang ini. Bukankah seorang profesor itu juga memang ketika kita melakukan penelitian, kan kita menemukan sesuatu hal yang memang layak untuk disebarluaskan atau untuk yang dipublikasikan. Bukan hanya sekedar untuk pemenuhan bahwa nih gue sudah jadi profesor nih, kemudian hanya untuk pemenuhan BKD dan lain-lain, yang penting gue publish di jurnal internasional, mau itu ki berapapun ya, tidak melihat mungkin dari segi impact faktornya, yang penting jurnal internasional masuk di database Scopus gitu. Padahal kalau kita mengacu kalau kita belajar dari profesor-profesor yang ada di luar negeri, mereka kalau mau mempublish penelitiannya itu tidak sembarangan gitu. Jadi dengan pernyataan bahwa bukan profesor penemu tetapi profesor peneliti, saya melihat bahwa dari profesor-profesor yang ada di luar negeri itu mereka melakukan penelitian, kemudian menemukan sesuatu baru dipublish. Tidak semua penelitiannya itu dipublish gitu. Jadi ada hal-hal yang sesuatu hal yang
meskipun itu perbedaannya sedikit, tapi kalau menurut dia tidak berdampak besar terhadap ilmu pengetahuan, dia tidak akan pernah mempublish. Pada akhirnya, kalau Bapak Ibu ketahui ya, pada akhirnya banyak jurnal-jurnal yang kemudian di beberapa universitas di luar negeri itu akhirnya di blacklist, meskipun itu adalah masuk database Scopus, masuk database Web of Science, karena mereka menilai bahwa jurnal yang artikel-artikel yang dipublish di jurnal tersebut itu tidak berdampak efek besar terhadap ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan di Indonesia belum sampai sejauh itu. Jadi, kalau kita berpikir bahwa, kalau Bapaknya berpikir bahwa profesor sekarang itu adalah profesor penemu, bukan lagi profesor penemu, tapi profesor peneliti, bukankah kita melakukan penelitian itu untuk menemukan sesuatu? Ya, dan kemudian kita akan publish. Nah, itu ya yang kalau di Indonesia. Nah, kalau di luar negeri ya tidak semua penelitian yang menghasilkan data itu dipublish, meskipun ya kita melihatnya wah ini bagus banget datanya gitu. Oleh karena itu saya masih agak 50-50 ya antara setuju atau enggak terkait dengan kita harus diuji keprofesionalan kita untuk menjadi seorang profesor yang saat ini. Nanti kita bahas ya pada video berikutnya terkait dengan ini ya, untuk menjadi seorang profesor saat ini di Indonesia itu. Nah, jadi kurang lebih semacam itu. Banyak sekali dosen-dosen yang lebih pada kecewa terkait dengan terbitnya Permenpan tersebut. Saya tidak tahu bahwa sejauh mana sih Permenpan RB itu melakukan sosialisasi kepada dosen-dosen. Apalagi kita mendengar bahwa dalam waktu dekat ini kita akan ada lagi aturan yang akan keluar yang akan mengcover dosen-dosen di universitas swasta ya. Dalam hal ini adalah LL Dikti. Jadi sebelum mungkin teman-teman dosen yang lain juga bantu untuk speak up sebelum aturan tersebut itu sudah akan dipublish. Ya mungkin bisa mengacu atau mengaca kepada atau berpatokan kepada peraturan yang sudah ada yang mungkin harus banyak direvisi semacam itu. Belum lagi aturan yang Permenpan RB ini lebih banyak kita itu disibukkan dengan administrasi, meskipun ya katanya tidak ada dupak, tetapi meskipun tidak ada dupak ya itu tidak bisa serta-merta kita itu terlepas dari administrasi yang sebegitu banyak ribetnya untuk mengajukan jabatan fungsional semacam itu. Jadi itu ada hal-hal yang memang harus diperhatikan. Saya kira Bapak Ibu dosen juga sepakat bahwa saatnya ini itu kan sudah teknologi sudah semakin maju ya. Jangan kita lagi-lagi disibukkan dengan hal-hal yang bersifat untuk menghabiskan banyak waktu, terutama menghabiskan kita untuk mengurusi administrasi. Sama halnya pada video saya yang sebelumnya, seperti ada salah satu yang saya menyebutkan bahwa dengan diterbitkannya atau dengan diberlakukannya kurikulum Merdeka Belajar itu tidak membuat juga dosen ya ataupun mahasiswa itu juga merdeka gitu, karena kita juga tidak terlepas dari administrasi, karena sosialisasi yang dilakukan pada waktu itu, terutama kalau yang saya dapatkan ya waktu itu hanya melalui online, dan itu memaksakan kita untuk berusaha biar kita mengatur sedemikian rupa kurikulum kita itu per semester, biar nanti mahasiswa itu punya kesiapan yang bagus sebelum terjun ke masyarakat. Nah, semacam itu. Tetapi pada akhirnya itu juga banyak sekali administrasi yang harus kita urus. Nah, dengan adanya Permenpan RB ini sebenarnya kan harapan dosen itu ya selain untuk mempercepat menjadi seorang profesor, kemudian yang kedua itu kita mungkin tidak lebih banyak disibukkan dengan administrasi. Nah, itu harapan beberapa mungkin sebagian besar dosen ya. Nah, yang sudah menjadi profesor ya mungkin tidak ada masalah dengan hal tersebut karena pencapaian tertingginya mereka sudah tercapai gitu.
Nah, tetapi bagi yang belum mendapatkan gelar profesor, ya impian semua dosen, ya impian semua dosen itu untuk menjadi profesor, untuk mencapai ke titik puncak tertingginya karirnya sebagai seorang dosen itu ya di profesor. Jadi saya kira juga pembuat kebijakan juga harus bisa melihat bahwa kenapa sih profesor yang ada di Indonesia itu satu jarang atau sedikit. Kemudian yang kedua itu, mohon maaf ya, sudah berumur gitu, usianya sudah terlampau senior. Jarang sekali profesor-profesor yang usianya masih 39, 42, semacam itulah. Itu jarang sekali. Bahkan mungkin tidak ada ya. Yang saya tahu cuma umur 40. Umur 40 yang saya tahu. Nah, itu oleh karena itu kita tidak akan pernah ini, kalau sistemnya semacam ini, ya jelas benar kata teman-teman dosen bahwa dengan adanya Permenpan itu untuk menjadi seorang profesor ya akan lebih sulit. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkomentar, bantu untuk speak up ya, bantu untuk jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen kalau memang video saya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.